Warga beramai-ramai menuju hutan dengan peralatan selengkapnya. Sedangkan Panbalang Tamak mondar-mandir di halaman rumahnya menunggu ayam. Selalu nonton di sini ya. Panbalang Tamak memamerkan seni budaya, kapak kecilnya yang mestinya itu tidak bisa dipakai untuk menebang kayu kecil pun. Tersebutlah sebuah desa yang asri dan subur, Desa Sunyantara. Penduduknya sangat rajin bekerja dan memelihara lingkungan desanya sehingga selalu kelihatan asri alami. Penduduk Sunyantara sangat disiplin akan hal-hal yang hubungan dengan kebersihan. Satupun penduduk tidak ada yang membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Di sini hidup sepasang suami istri bernama Panbalang Tamak dan istrinya bernama Nitanu. Sosok Panbalang Tamak adalah seorang yang cerdas, namun dia sangat licik, pelit, kikir. Tak satupun orang sanggup mengalahkan Panbalang Tamak berdebat, karena dia pintar memainkan kata-kata. Bila ada rapat dipnajar dialah yang paling banyak mengajukan usul, namun bila gilirannya bergotong royong dia selalu mangkir dengan berbagai alasan. Itulah makanya banyak warga tidak senang kepadanya terutama para pemimpin adat. Sebenarnya dia tergolong orang berada di kampungnya. Swastiastu, Swastiastu. Setelah paruman desa, maka juru arah mendatangi rumah Panbalang Tamak memberitahu bahwa akan ada gotong royong memperbaiki pura, mumpung lagi mendapat bansos, tetapi beberapa kayu masih harus dilengkapi dengan mencari di hutan. Anjing Panbalang Tamak terus menggonggong, Panbalang Tamak pun muncul menanyakan kedatangan pengurus. Kata pengurus, besok pagi-pagi buta begitu ayam turun bangun dari kandangnya agar semua warga menuju hutan. Bila tidak hadir didenda 1 juta rupiah, bila tidak membayar kesepekan me Banjar. Karena di Banjar ini masih berlaku hukum kesepekan. Siapa saja yang melanggar undang-undang desa, maka mereka akan mendapatkan perlakuan yang istimewa atau tidak mendapatkan arahan Banjar karena mereka melanggar awik-awik. Panbalang Tamak pun balik bertanya, kok masih ada hukum kesepekan itu, aturan sudah kuno kilahnya. Karena seharusnya kesepekan itu tidak lagi cocok di zaman ini diterapkan. Dan ia pun menyanggupi semua kata juru arah. Keesokan harinya pagi-pagi buta prajuru adat sudah membunyikan kentongan, pertanda gotong royong dimulai. Warga beramai-ramai menuju hutan dengan peralatan selengkapnya. Sedangkan Panbalang Tamak mondar-mandir di halaman rumahnya menunggu ayamnya turun dari kandang. Walau sudah siang belum juga ayamnya turun itu karena ayamnya sedang mengerami telurnya. Itulah yang dipakai pedoman oleh Panbalang Tamak sesuai arahan prajuru desa. Begitu ayamnya turun, maka Panbalang Tamak mulai bersiap-siap untuk mulai berangkat ke hutan dengan membawa peralatan yang dia miliki. Warga sudah dengan wajah lesu membawa balok kayu untuk pembangunan. Panbalang Tamak dengan santainya bertanya, wah kok sudah datang? Begitu tanyanya, tanpa rasa malu ia membawa kapak kecil yang sudah tidak mungkin bisa dipakai menebang pohon itu pun jarang diasah. Panbalang Tamak memamerkan kapak kecilnya yang mestinya itu tidak bisa dipakai untuk menebang kayu kecil pun. Ketika Jero Bendesa tahu kelakuan Panbalang Tamak, lalu ditegurnya, kok selalu begitu ya kelakuan Panbalang Tamak, selalu datang terlambat, apakah tidak malu dengan warga yang sudah susah payah?
Ia pun menyahut dia sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai perintah, bahwa ayamnya baru saja turun langsung ia berangkat. Wah, rupanya kamu tidak tahu malu masak ada ayam turun jam siang begini, kecuali memang kamu terlalu licik. Kamu akan saya kenai denda saja agar tidak selalu melanggar aturan desa. Rupanya Panbalang Tama tidak pernah kehabisan akal untuk beribu alasan. Hal itu pun kemudian dibuktikan kepada Bendesa bahwa memang ayahnya baru saja turun dari kandangnya. Jero Bendesa pun tak dapat berbuat banyak karena memang begitu adanya. Jero Bendesa pun tidak bisa banyak berbuat apa-apa, karena Panbalang Tamak memang bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa ayamnya baru saja turun. Begitulah kelihayan Panbalang Tamak bersilat lidah yang dapat membuat jengkel para pengurus desa, karena dia selalu saja membuat alasan. Alasan itu semata-mata untuk melindungi dirinya agar ia tidak mendapatkan hukuman. Bukanlah Panbalang Tamak namanya kalau tidak banyak akal dan licik untuk mempertahankan dirinya. Prajuru desa pun kembali mengadakan paruman, bahwa raja akan mengajak penduduk desa berburu ke hutan. Disepakati setiap warga membawa anjing buruan. Rupanya Jero Bendesa tahu bahwa Panbalang Tamak tidak memiliki anjing buruan. Itu sengaja dilakukan untuk menjebak biar Panbalang Tamak benar-benar akan dapat dihukum, karena selama ini ia selalu lepas dari jeratan hukum. Tibalah saatnya kemudian para penduduk desa membawa anjingnya yang besar-besar untuk dibawa ke hutan untuk berburu bersama sang raja. Kemudian Panbalang Tamak pun juga ikut, walaupun ia tidak memiliki anjing besar, namun ia tidak kehabisan akal. Ia mengambil anjingnya yang kecil, yang jarang ia beri makan. Suaranya pun kaing-kaing, tidak seperti modelnya anjing-anjing besar. Yang penting dia membawa anjing. Nanti anjingnya kemudian berfungsi dan dia dapat membela diri lagi. Anjingnya yang kecil itu ditaruh di sebuah semak-semak berduri, sehingga anjingnya terus merintih kesakitan, kaing-kaing, dan sampai keluar darah. Ia pun melaporkan kepada teman-temannya bahwa anjingnya baru saja bertengkar dengan seekor babi hutan besar, seolah-olah anjingnya itu ganas dan bisa bertempur dengan binatang yang lebih besar. Padahal itu semua adalah akal-akalan Panbalang Tamak. Akhirnya Jero Bendesa pun marah kepada Panbalang Tamak untuk kesekian kali. Ia pun membela dirinya habis-habisan, sehingga tidak bisa juga Jero Bendesa memberikan hukuman. Jero Bendesa pun sangat kesal dengan perbuatan Panbalang Tamak yang selalu membuat onar untuk kepentingan dirinya sendiri. Jero Bendesa akan tidak tinggal diam, tentu akan melakukan cara-cara lain untuk berikutnya agar Panbalang Tamak terjerat hukum.